Pemirsa, untuk pertama kalinya Richard Eliezer memberikan kesaksiannya dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sejumlah fakta mengejutkan diungkap oleh Eliezer, mulai dari wanita misterius di rumah Bangka hingga Ferdy Sambo yang pisah rumah dengan istrinya. Barada Richard Eliezer buka-bukaan membongkar berbagai hal terkait Ferdy Sambo dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Salah satunya adalah fakta bahwa Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati lebih sering pisah rumah. Saudara FS ini lebih sering di mana? Di Bangka atau di Saguling? Di Bangka, Yang Mulia. Selama saudara menjadi ajudan, saudara FS ini lebih sering tinggal di mana? Lebih sering di Bangka, Yang Mulia. Lebih sering tinggal di Bangka. Siap, Kalau di Yang Mulia. Saguling? Di Saguling biasa hari Sabtu atau hari Minggu, Yang Mulia. Tapi lebih kebanyakan hari Minggu, Yang Mulia. Kalau biasanya ibadah di Saguling, Yang Mulia. Ibadah pagi. Kalau tinggal di Saguling, apakah saudara FS itu menginap atau tinggal sendiri? Biasanya kalau hari Minggu menginap, Yang Mulia. Sampai kalau Seninnya, Yang Mulia. Bangka dan Saguling ini kan nggak jauh. Siap, Yang Mulia. Kenapa saudara FS pisah rumah begitu? Siap, biasanya karena beliau pulang sudah tengah malam, Yang Mulia. Eliezer juga menceritakan momen wanita misterius menangis di rumah Bangka. Saat itu Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati juga tengah berada di sana. Kita singgah di kediaman Bangka. Jadi pada saat mampir di kediaman Bangka, ibu turun, saya lihat kondisi ibu kayak lagi marah, Yang Mulia. Jadi saya juga tidak berani menanyakan, Yang Mulia. Itu ada Mbak Datia juga, anaknya ibu. Akankah buka-bukaan Barada Eliezer bisa meningkatkan kepercayaan hakim? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Aan Eko Widiarto, pakar hukum dan pidana Universitas Brawijaya, serta Rory Sagala, kuasa hukum Richard Eliezer. Selamat sore Pak Rory dan Pak Aan. Ya, selamat sore Mas. Baik, saya ingin mulai dari Pak Rory terlebih dahulu. Pak Rory, sebelum saya ingin masuk spesifik terkait keterangan klien Anda dalam persidangan, saya ingin membuka pertanyaan dari wanita misterius yang dikatakan oleh klien Anda dalam persidangan yang diduga menangis di rumah Bangka. Ini sebenarnya siapa indikasinya? Klien kami juga ketika ditanya ya oleh majelis hakim tidak mengenal siapa perempuan itu. Dia hanya menyampaikan apa yang diketahui. Ada seorang yang bernama Koel Ben, teman dari Ferdy Sambo. Nah, itu ada di dalam rumah itu juga seorang perempuan yang tidak dikenal oleh Richard Eliezer, keluar dalam keadaan menangis. Jadi cuma itu saja yang dia sampaikan kemarin. Hanya ditanya lagi oleh majelis hakim, apakah saudara mengenal perempuan itu? Dijawab tidak kenal. Jadi cuma itu saja yang disampaikan. Nanti apakah itu bisa mengarah pada kesimpulan tertentu, itu kita kembalikan kepada majelis hakim ya. Yang pasti apa yang diketahui oleh Richard, apa yang dia dengar sendiri, apa yang dia lihat, itu akan disampaikan semuanya di persidangan. Mengenai apakah itu akan mengarah pada kesimpulan tertentu, kita kembalikan nanti, karena itu kewenangan dari majelis hakim. Seperti itu, Mas. Baik, Pak Aan, apakah keterangan Eliezer terkait urusan atau masalah rumah tangga Ferdy Sambo dengan Putri Chandrawati ini penting untuk masuk dalam pertimbangan hakim untuk kemudian menganalisa kasus ini sampai menghasilkan sebuah hukuman yang seadil-adilnya? Ya, terima kasih, Mbak. Jadi inti dari perkara ini kan 338 dan 340 antara pembunuhan berencana dan pembunuhan, begitu ya. Nah, untuk menuju kepada unsur-unsur tindakan yang dilakukan oleh para tersangka, misalnya soal kesengajaan, kemudian perencanaan, sampai hilangnya nyawa atau terampasnya nyawa, tentunya akan perlu didukung oleh fakta-fakta yang kemudian bisa meyakinkan hakim bahwa memang betul-betul terjadi perencanaan ya, dan kesengajaan yang direncanakan dalam perampasan nyawa gitu. Nah, kalau itu memenuhi maka 340, sehingga faktor-faktor atau fakta-fakta di luar ya, unsur yang langsung pada 340 pasal pembunuhan berencana itu memang perlu digali. Ini untuk juga meyakinkan yang pertama, dan yang kedua adalah untuk memperkaya ya, hubungan antar fakta yang ada gitu.
Sehingga ya memang motif tidak begitu penting dalam hal ini. Yang penting adalah unsur kesengajaan tadi. Tapi memang motif itu bisa membangun. Sehingga motif itu saya pikir bisa untuk memberikan keyakinan lebih kepada hakim. Sehingga nanti dalam memutus memang betul-betul ini ada faktor-faktor X yang berpengaruh dari kehidupan rumah tangga, dari interaksi dengan sesama, interaksi antara atasan dengan bawahan, dan seterusnya begitu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Rory. Salah satu poin yang menarik yang disampaikan klien Anda di persidangan adalah Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati sebenarnya sering pisah rumah. Nah, keterangan ini berbeda dengan keterangan saksi-saksi yang lain yang justru membantah hal itu. Sebenarnya bagaimana konstruksi fakta yang disampaikan oleh klien Anda di persidangan? Ya, baik, terima kasih Mas. Jadi sebenarnya yang disampaikan klien kami ya, kalaupun memang ada perbedaan, misalnya dengan perbedaan dengan keterangan yang disampaikan dengan ART-CC, itu kan akhirnya kan kita bisa lihat sendiri ya ketika di persidangan itu ya, bahwa hakim pun, ketua majelis pun bilang bahwa yang bersangkutan itu berbohong di hadapan persidangan. Makanya kita pun sempat meminta ya, mengajukan kepada majelis hakim agar saksi yang berbohong itu untuk ditetapkan sebagai tersangka karena memberi keterangan palsu di bawah sumpah di dalam persidangan. Jadi ya nanti kan kita akan uji saja keterangan saksi siapa yang bisa yang memiliki kualitas sebagai alat bukti ya. Tapi kalau kami selaku tim penasihat hukum meyakini apa yang disampaikan oleh klien kami adalah kebenaran, yang sebenarnya adalah fakta. Seperti itu. Yang telah pisah rumah yang berbeda dengan saksi-saksi lainnya juga ini ada perdebatan mengenai sarung tangan yang digunakan oleh Ferdi Sambo saat penembakan. Ini juga ada keterangan dari Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang mereka ubah begitu. Kemudian apa langkah tim Anda selanjutnya? Ya, nanti akan kita uji pada persidangan berikutnya ya. Karena kan nanti gantian Mbak ya, yang akan diperiksa itu Ricky Rizal, kemudian Kuat Ma'ruf. Soal sarung tangan itu juga akan kita uji di situ, karena soal itu pun Ricky Rizal juga keterangannya berubah-ubah. Kemudian di dalam daftar barang bukti pun itu ada ditemukan juga box sarung tangan ya, banyak sarung tangannya itu box sarung tangan yang seperti yang digunakan oleh Ferdi Sambo menurut klien kami. Nah itu kan nanti ada jadi petunjuk juga. Itu nanti akan kita gali di persidangan berikutnya bahwa memang apa yang disampaikan oleh Richard Eliezer bahwa Ferdi Sambo menggunakan sarung tangan itu kita yakin nanti akan bisa dibuktikan. Oke, Pak Aan, ini perbedaan keterangan antar saksi ini kan terjadi di persidangan. Bagaimana kemudian cara hakim untuk mendapatkan keterangan yang sesuai fakta yang diinginkan? Apa yang bisa dilakukan oleh majelis hakim? Ya, kita mendengar ya beberapa kali dalam persidangan hakim mengatakan bahwasanya biarlah kami yang menilai, ya biarlah hakim menilai begitu. Kalau ada beberapa perbedaan, misalnya Eliezer berbeda dengan Ricky, beda dengan Ma'ruf, beda dengan Susi, misalnya gitu. Nah, seringkali hakim menyatakan bahwasanya biarlah kami yang menilai. Lalu dalam persidangan sebelumnya itu menarik sekali ketika hakim tegas mengancam bahkan menggunakan pasal sumpah palsu. Gitu. Nah, ini sebagai salah satu cara bahwasanya hakim bisa menemukan kebenaran yang sejati dalam masalah ini. Gitu. Jadi hakim juga manusia seperti kita tentunya kan tidak tahu yang dibalik niat hati orang dan fakta yang sebenarnya. Tapi hakim bisa mengkonstruksi itu dari keterangan-keterangan mana yang diragukan, mana yang betul-betul. Apalagi ini logikanya, Barada ini kan pihak yang paling rendah pangkatnya, kemudian paling muda usianya. Jadi kalau dari sisi tekanan antar semua pelaku dalam perkara ini, tekanan terbesar adalah di Eliezer gitu. Nah dalam konteks ini maka kalau sampai Eliezer menyampaikan dengan gamblang, dengan lancar, tanpa ada tedeng aling-aling, hakim akan bisa menilai. Ya, apalagi nanti akan terkuak masing-masing, kayak tadi ada fakta baru misalnya dari Magelang ternyata ada upaya juga untuk membunuh Yosua gitu. Baik. Nah ini selama ini tidak pernah kita dengar. Soal sarung tangan juga sama, tentunya ini yang akan menjadi perhatian hakim. Gitu. Ya,
Pak Aan, terkait perdebatan mengenai sarung tangan, apakah sarung tangan ini menjadi satu-satunya kunci bagi hakim untuk menentukan apakah pembunuhan ini tergolong pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa? Ya, kalau dari sisi perencanaan, ya, ini kan alat yang digunakan untuk membunuh. Baik itu pistolnya, kalau pistol memang melekat, ya. Tapi walaupun juga ada fakta bahwasannya tadi disampaikan ada salah senjata antara HS dan Glock yang dipakai. Kemudian salah satu juga sarung tangan. Sarung tangan kan tidak menempel pada tubuh terusnya begitu ya, terus-menerus. Sehingga ketika itu digunakan berarti sudah ada niat, ada berpikir untuk merencanakan. Ya, merencanakannya dengan menyiapkan sarung tangan. Itu memang penting. Tapi kalau untuk membuktikan pemegangan bahwa ada sidik jari dan seterusnya kan tentunya tidak bisa karena memang sudah tertutup dengan adanya sarung tangan itu. Jadi bukan mendeteksi di senjata itu menempel sidik jari siapa, tapi adanya sarung tangan itu penting untuk membuktikan ada perencanaan. Ini yang saya lihat di sini harus bisa dikonstruksi di situ. Oke, saya ke Bang Rory. Bang Rory, kemarin juga klien Anda mengatakan bahwa sempat dihantui oleh sosok Yosua selama 3 minggu kalau tidak salah. Apakah hal ini juga berpengaruh terhadap psikologis Richard Eliezer? Kemudian apakah berpengaruh dalam memberikan keterangan? Seperti apa? Ya, baik Mas, itu betul kemarin disampaikan oleh Richard di persidangan kemarin, karena perasaan bersalah itu begitu besar, kemudian sering dia bermimpi sampai itu semua bisa dia menjadi lebih lega ketika akhirnya setelah dia mengungkap semua kebenaran itu. Karena kan sebelumnya yang dia sampaikan itu skenario yang disampaikan oleh Verdi Sambo. Itu diulang-ulang terus. Nah, setelah dia ungkapkan itu semua, dia itu menjadi lebih lega. Dia jadi merasa lebih lega, lebih berani untuk menyampaikan fakta yang sebenar-benarnya. Jadi apa yang disampaikan sebelumnya itu memang diakui oleh klien kami, itu bukan fakta yang benar, itu skenario yang disusun oleh Verdi Sambo. Baik, Pak Aan, setelah kemarin Eliezer secara gamblang dan buka-bukaan memberikan kesaksiannya di persidangan, apakah ini kemudian bisa meringankan hukumannya nanti, Pak Aan? Ya, ini memang dari awal ya kita sudah tahu bahwa Eliezer minta perlindungan kepada LPSK gitu. Ini kan sebagai justice kolaborator ya, sebenarnya upaya untuk meringankan bahkan bisa jadi malah untuk lepas dari tindak pidana. Nah, bisa saja kalau misalnya nanti para kuasa menggunakan pasal 48, di sana ada overma. Overma kan ada 3 ya, mutlak, relatif, sama keadaan darurat gitu. Nah, misalnya mendalilkan yang relatif ya, karena dia di bawah ancaman, dipaksa untuk melakukan pembunuhan begitu. Nah, tapi nanti ya tergantung dari hakimnya. Jadi yang dilakukan ya dari sisi dianya sendiri itu ya memang bisa meringankan atau bahkan bisa membebaskan. Tapi persoalannya adalah saya kira bukan itu. Saya juga beberapa kali mendengarkan yang disampaikan Eliezer bahwasanya dia ingin membantu Bang Yosnya tadi untuk terakhir kalinya. Dia ingin mengungkapkan dengan sejujur-jujurnya. Apapun yang kemudian diterima sebagai konsekuensi dia terima begitu. Artinya ya apakah hukumannya ringan, apakah bebas ataukah malah berat? Ya dia sudah sadar kemungkinan itu. Saya lihat itu yang perlu kita hargai dari Eliezer. Baik, terima kasih Pak Aan Eko, pakar hukum pidana Universitas Brawijaya, dan Pak Rory Sagala, kuasa hukum Richard Eliezer telah bergabung bersama kami di iNews Sore.